Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini, saya lagi ada di daerah Kelapa Gading, tepatnya di Jalan Jinggaraya, Blok D1 nomor 11, yaitu di tempat sebuah coffee shop milik Sobat JPW, yaitu Pak Boy Sihaan. Nah, Bang Boy ini punya coffee shop namanya Kopi Rumah Teman. Nah, Kopi Rumah Teman ini tuh sejarahnya lumayan menarik ya. Kenapa saya sampai pengen bikin konten? Karena kemarin beliau datang ke JPW dan cerita ke saya bahwa dia ngerintis usaha ini dari mulai nol ya, dari mulai bener-bener ya modalnya sangat tipis sampai sekarang dia akhirnya bisa nabung untuk membeli mesin espresso. Nanti kita akan lanjut ke dalam, langsung ketemu sama Bang Boy-nya, yuk. Kita ke dalam. Oke, kita langsung masuk aja ketemu ownernya ya, Bang Boy. Nah, ini kita tadi udah turunin juga mesinnya. Bang Boy, sore Bang. Halo, Mas. Apa kabar? Gitu, sehat. Ini ownernya nih. Nah, Bang Boy kemarin udah ketemu saya. Kita nyalain mic-nya dulu nih buat abang. Oh, iya. Nah, pakai dulu Bang biar suaranya biar masuk. gantengnya maksimal ya. Nah, gitu. Bisa ya. Masker boleh dipakai, boleh juga enggak, bebas. Dipakai aja biar kita lebih aman. Oke. Kemarin saya udah ketemu Bang Boy di JPW Cafe Depok ya. Iya, betul. Bang Boy cobain mesinnya, lihat-lihat juga, dan sehari sebelumnya kebetulan saya lagi nggak tugas di Ampera, Bang Boy datang ke Ampera. Betul. Jadi saya agak amazed nih sama niatnya. Udah datang ke Ampera nggak ketemu saya, besoknya dijabanin datang ke Depok juga demi cobain mesinnya. Betul. Kenapa sampai kayak gitu? Nah, kita akan tanya langsung nih. Nah, ini kafenya. Ya. Sebetulnya kalau dilihat ya sebenarnya ini rumah ya, halaman ya. Betul, jadinya, halaman gitu. Rumah. Betul Halaman sekali. rumah yang Betul. akhirnya disulap jadi kafe. Lucu loh. Betul. Kalau Minimalis sobat karena dananya minimalis. Waduh. Minimalis kan semua dari hal yang minim-minim lah ya. Betul. Kalau kayak gini kan nggak jadi mesin. Betul. Iya. Karena kita dilahirkan bukan crazy rich, tapi Tuhan udah kasih crazy-nya, rich-nya nyusul. Waduh. Tuh nice quote tuh. Jadi buat Sobat JPW yang lahirnya masih crazy doang, sama. Ya, jangan khawatir, tinggal nyari rich-nya doang. Betul. Jadi crazy rich. Minimal udah ada satu lah, satu lagi tinggal kita usaha. Yang penting jangan di crazyin terus-terusan. Gitu. Betul, Nah, ini mesinnya Bang, udah gua bawain. Sip, betul. Mesin udah gua bawain, terus ini juga, ini yang tadi gua request air-airnya ya. Iya. Oke, nah kita akan coba instalasi ini juga, sama gue pengen denger cerita sih, simple cerita sambil enak di mana ya? Duduk di sini boleh? Di situ di mana? Bebas, terserah. Enaknya sih di sini. Ya udah boleh. Di Tapi sini ya. kita siapin minuman dulu ya, bentar ya. Boleh. Jangan ngerepotin Bang. Iya, santai. Repot nih Bang, thank you ya. Gue aus banget, bener-bener dah lu tahu banget ya. Ini minuman kopi nih Bang. Langsung boleh ya? Sip. Bang, dibuka dulu, ya. Kita minum dulu Sobat JP. Iya, masa minum pakai masker? Jangan lupa Bang, pakai hand sanitizer. Oh iya. Betadine, ditunggu sponsornya. Udah masuk YouTube nih. Ya kalau nggak gitu nggak dapat cuan Bang. Siapa tahu aja Betadine masuk kan iklannya. Kopi Rumah Teman. Cakep. Ini namanya Rainbow Sky Bang. Kalau ini Blue Blood Mocktail. Ini udah gue aduk ya. Ketara banget nggak sih ausnya? Ya, Seger banget ya? seger, lumayan. Gitu. Isinya apa ya nih? Isinya ya rahasia perusahaan sih. Tak kalau dibongkar kita jadi nggak dagang nih. Isinya jadi kayak tahu dong. Tahu isinya. Bener. Jadi gimana nih Bang? Gimana? Oke, sebenarnya ini jadi masuknya lebih ke konten coffee talk ya. Jadi kita datangin sebuah cafe atau kedai yang memang customernya JPW ataupun bukan gitu, yang memang kita pengen tahu historikalnya dia, kita pengen tahu dia tuh dasar sebelum buat kafe tuh mau bikin seperti apa gitu ya. Terus sampai sekarang dia survive di pandemi tuh sampai kayak gimana gitu ya. Jadi sejarahnya nih, dari awal mulanya sebenarnya gua nggak ada basic kopi Bang. Sama sekali. Sama sekali tidak ada basic kopi, sama sekali nggak ngerti bikin kopi. Modalnya cuma satu Bang. Apa? Modal nekat karena dipecat saat pandemi, itu doang. 2019. 2020 gua kena pemecatan. PHK. Padahal di situ gua ada jabatan, ada lumayan lah senior supervisor. Cuman perusahaan tutup bangkrut. Wow. Ya, jadi kalau udah bangkrut ya jangankan senior supervisor. iya, Ya kan? makanya jadi perusahaan itu tutup bangkrut.
ya 2020 mau tidak mau kita kan laki-laki Bang ya. Betul. Tulang punggung Betul. ya, bukan tulang rusuk. Jadi mau tidak mau ya kita harus bekerja. Betul. Ya udah akhirnya gimana caranya. Dan kebetulan saya ini orangnya hobi banget ngopi. Hobi ngopi. Tapi di tempat yang kita nggak usah sebut merek, yang Iya. lambangnya matahari lah ya. Oke, tahu. Itu udah ini banget, udah patokan saya. Jadi Lambangnya matahari loh. iya, second home saya itu di lambang matahari. Jadi kalau nyari saya dulu di kerjaan, kalau nggak di rumah Di situ. sana. Oke, Jadi cakep. gitu. Jadi udahlah, terus cerita sama abang. Gimana? Yaudah, lo mau usaha apa? Mikir lah tuh, mikir. Udahlah, kita coba bikin coffee shop aja. Ngajakin. Nah, awalnya ya kita nggak ada dana, bingung ya mau bikin coffee shop ya. Jadi mulanya itu kita berawal dari ngutang sih Bang. Jadi, Awalnya ngutang. ada aplikasi yang lambang orange lah ya, aplikasi lambang orange. Ini semua ini ya disamarkan sama beliau ya, nggak enak karena soalnya. jadi orange udah gitu ya saya nekat cobalah pinjam. Awal mulanya itu saya pertama kali beli tuh mesin rock presso nih. Sebentar saya ambil mesin Modal rock berapa presso. Bang? Rock presso itu saya beli 1,1 apa 1,2. Oh, nggak baru dong tuh, nggak baru. Second. Widih. Second. Ini awal mulanya saya second. 1,1 1,2 saya lupa. Second ini benar-benar second. Dan saya nggak ngerti cara buatnya awalnya. Dan ininya masih yang Lama. Masih yang awal ya. Iya. Iya, masih Karena yang saya plastik pikir keras. Iya, jadi saya beli ini lupa antara 1,1 atau 1,2. Itu saya beli. Tempernya juga niat sih dia beli juga. Oke. Jadi saya beli dari situ. Totally modal saya itu di awal itu kurang lebih 8 juta. Itu Di pertama kali buka udah di sini berarti. udah di sini. Itu pertama kali 8 juta modalnya. Terus akhirnya sering berjalan. Dulu saya ngerostingnya di orang lain. Udah ngerosting tempat lain. Setelah saya roasting, saya pikir kan, sekali roasting minimal 100.000. Betul. Sedangkan saya sendiri, saya beruntung saya punya biji kopi sendiri Mas. Oh. Jadi saya Dari punya mana lahan di kampung di Sumatera Utara, punya lahan sendiri. Maksudnya ya kita adalah lahan di sana. Betul. Gue pikir daripada kita itu sebenarnya basicnya kita mau bikin kopi karena bijinya kita ada. Oke, basicnya hulunya ada. Ada, kita ada. Tinggal kita sampein ke hilir, Bener. betul. Jadi setelah di situ udah akhirnya udahlah. Setelah berjalan sebulan 2 bulan saya berpikir rugi saya kalau misalnya harus roasting. Cepet di sana. mikirnya loh, sebulan 2 bulan loh. Iya, nggak nyampe 2 bulan, pokoknya sebulanan. Karena saya waktu di itu trafficnya lumayan Mas, lumayan. Pas awal buka. Di awal buka itu lumayan. Kita per kilo itu kalau nggak salah 35 per kilonya. Oke. 35, cuman saya pikir kan itu hanya jasanya doang loh, belum kalau yang lain-lainnya. Udah akhirnya kita pikir saya hitung-hitung lagi. Kalau misalnya biaya sekian, mendingan saya ngerosting sendiri. Benar. Saya nekat lah, pinjam lagi sama yang hijau, bukan yang orange. Ganti aplikasi. Toko hijau, yang penting bisa ngutang dulu. Oke. Itu saya inget banget beli alat roasting 5 juta. Cicil 1 tahun. Keren loh. Cicil 1 tahun. Dan puji Tuhan sekarang udah lunas. Kumpul. Dulu ini nggak begini Mas. Kalau tahu boleh cek YouTube-nya di Kopi Rumah Teman atau IG-nya Kopi Rumah Teman 11. Itu ada dasarnya ini 11 seperti itu apa? 11 nama rumah. Oh iya, tadi pas gua turun juga gua sebutin ya. Iya. Jadi gua ada kebetan nih. Jinggaraya Blok D1 nomor 11. Oh, iya. Jadi gitu. Jadi IG-nya Kopi Rumah Teman 11, YouTube-nya Kopi Rumah Teman. Nggak ada 11-nya. Nggak ada 11. Nah, gua garis bawain ya, Bang. Berarti modal awal lo tahun 2020 itu bulan apa? 30 Januari 2021. Kayak lagu loh, 30 Januari 2021. Itu 11 Januari, Bang. Salah. 11 Januari. Jadi Iya. 8 juta modal awal. Enggak langsung 8 juta. Modal awalnya ini dulu. Oh, modal awal ini? Ini dulu, 1,2. Itu minjem dia yang oren. Ya, 1,2. Abis itu Jalan dan pakai air panasnya pun air panas termos. Tapi itu bikin Sobat JPU juga mikir ya. Maksudnya kalau di situ ada kemauan, pasti ada jalan. Betul. Gitu. Dan ini kan memang the power of Kepepet. iya. Nekat. Tadi kan modalnya nekat ya. Betul. Karena cowok kena imbas dari pandemi. Bukan cuma dia yang di PHK ya. Satu perusahaan ya, direkturnya juga
mungkin resign ya. Bukan. Mending resign ya. Betul. Gila bisa kali ya. Betul. Karena perusahaan gulung tikar tutup semuanya, mau nggak mau harus jadi usaha. Betul. Minjem di aplikasi yang warnanya oranye sejuta berapa? 200 ingat saya. Sejuta Pertama kali 200 buat beli 200. mesin Rock Presso. Nah, Rock Presso ini masih, kalau gue lihat di sini sih, wah terawat sekali. Iya, kita setiap habis pakai kita bersihin. Bayonetnya udah pernah ganti ya? Iya benar. Karena beda warna. Iya. Karena beda warna. Oh iya iya, namanya juga kita beli second ya. Mau tidak mau, ya itu. Tapi oke kok. Ya kelihatan sih perawatan dari yang kalau nggak dirawat mau pakai apa lagi gue gitu kan? Iya benar. Gitu. Betul betul. Nah terus sambil jalan kepikiran buat nambah-nambah modal karena udah rame. Betul, karena saya bisa rame itu karena main di komunitas. Saya ada komunitas gereja, ada komunitas basket, ada komunitas futsal, dan juga ada Orderannya juga hitungannya pesenan kali ya. Iya betul. Datang suple. Jadi gitu. setiap saya main anak-anak sport juga. Kan saya bilang, gue buka coffee shop nih buat nyambung hidup gini-gini. Akhirnya mereka respect, mereka coba sekali, enak. Akhirnya jadi terusan. Gitu. Itu poin kedua. Pertama kepepet, apapun punya sumber daya apapun, bahkan nggak punya sumber daya sampai ngutang-ngutang, Betul. halal ya, maksudnya boleh ya kita lakukan. Tapi dibayar dulu. Nah itu, Dibayar. tapi lu bayar, jangan habis ngutang terus cabut. Gitu. Nah, poin yang kedua, manfaatin Link. semua koneksi yang Betul, dipunya. Jadi betul. komunitas gereja, basket, apalagi tadi Futsal, Futsal, kita juga main badminton. keren loh. Dan itu dibikin jadi apa ya? Jadi sustainnya Betul. kopi rumah teman ini gara-gara itu berarti. Betul. Jadi seperti itu. Jadi ya sebenarnya sih kalau usaha itu kalau menurut saya sih nggak usah malu, nggak usah gengsi. Selama dia nggak nipu, nggak ngerugin orang, jalanin. Pasti Tuhan kasih rezeki. Setuju. Pasti itu. Jadi itu sih. sampai sekarang kalau 2020 ya udah 2 tahun. Setahun dong, kan 2021. Kita 30 Januari 2021. 2020-nya masih napas-napas. Masih ya nadir-nadir di ambang putus lah ya. Udah di sini ya nggak tertolong mati dah. Udah gitu tanpa pesangon lagi ya. Waduh, ya lagi orang ya tutup gimana? Iya, Apa? Ya mau dituntut gimana? Iya benar. Udah hilang perusahaannya kan. Nah, Setahun berapa bulan? Januari ya? Februari, Maret, April, Mei. persis setahun saya ngumpulin baru bisa renovasi. Beresin kayak gini. Iya, ini Saya jadi mau lihat aslinya sih. Saya Boleh. jujur belum pernah lihat IG-nya. Iya. Padahal dia ngelihat YouTube-nya JPW terus. betul. Ya, jahat ya saya ya. Ini saya lihat nih langsung nih. Ya wajar kalau orang belum apa-apa nggak akan dilirik. Tapi begitu kita ada apa-apa kita dilirik. Dalam. Iya. Tapi memang begitu sobat JPW. Maksudnya kalian perlu percaya dan yakin sih ketika kalian memang sekarang belum apa-apa, memang belum akan dilirik siapapun. Tapi kalian konsisten aja terus lakukan hal yang benar, hal yang terbaik, nanti akan dilirik suatu saat. Betul. Oke. Saya selalu teringat pesan almarhum bapak saya. Gimana tuh pesannya? Kita boleh miskin tapi jangan pernah punya jiwa miskin. Tuh selalu dia bilang. Ya, mental sama jiwa, Betul. sama keadaan beda ya. Betul. Karena kita dilahirkan miskin nggak bisa tolak. Tapi kalau kita mati miskin berarti kita bego. Jadi ada 3 poin ya. Kita boleh miskin. Boleh dilahirkan miskin. Kita boleh dilahirkan miskin. Tapi jangan mati pada saat kita miskin juga. Kalau mati miskin bego. Ya iya sih. Males sih sebenarnya lebih tepat. Gua lagi lihat nih IG-nya. Kok cewek-cewek semua, teman-teman gereja? Karyawan. Ada karyawan. Dulu sempat pakai karyawan juga. Keren loh. 2 karyawannya. Waduh. Jadi dalam keadaan begitu aja bisa ngasih rezeki buat orang lain ya? Iya betul. Dan hebatnya lagi mereka lolos PNS dua-duanya. Kerja di sini, iseng tes, bang aku mau tes, silakan lolos dua-duanya. Karyawan. Karyawannya PNS dua-duanya. Iseng-iseng berhadiah. Di sini berarti berkatnya yang banyak kayaknya ya bang ya? Kalau kita nggak bisa ngasih duit, kasih buka pintu rezeki. Iya sih, kalau lihat di sini nanti kita cantumin juga ya, mungkin di ini ya, di cuplikan ya. Ya tempatnya sih parah ya. ya gue nggak bilang parah ya bang, maksudnya
ya udah kayak halaman aja gitu biasa. Kalau gue pribadi aja gue males bang, kalau nggak kenal ngopi di situ males beneran. Karena panas, debu. Cuman karena kita sabar ya. Ya kayak apa ya, halaman, dan ini peluran ya Mas ya? Peluran apa sih namanya? Masih semen acian. Kalau ini kan udah bagus nih. Tahu sendiri kalau siang panasnya 11-12 sama neraka. Itu dulu Mas. Tapi kalau sekarang tetap. Cuman sekarang udah ada semeriwing di belakang gue. Enggak, tapi memang ya kalau dilihat. Ini sekolahan apa nih? Ini kalau ini bener sekolahan Crazy Rich nih. Al-Azhar Kelapa Gading. Al-Azhar cuy, Kelapa Gading. Sekolahnya Sultan. Ini tinggal nih kalau ngirimin kopi caranya tahu gak? Kopinya digulung-gulung gitu kan, dibulet-buletin, lempar ke atas. Tapi memang ketolong juga sih sama Al-Azhar ini ngelirik ke sini mulu sih. Gitu. Anak-anak Al-Azhar Kelapa Gading banyak sini. Dia ngasih duitnya dibikin kapal-kapalan gitu ya? Iya. Biar terbang. Nah ini kayaknya mau beli kopi nih. Kakak mau beli kopi? Mau makan Oh iya. Mau makan apa dia? Mau makan kopi dia. Ini serius? Nggak tahu, orang lewat. Beneran loh? Iya bener, mau ngopi Kak. dia biasa. Ya mau ngopi ngomong aja, nggak apa-apa, kita bikinin dulu. Ya nggak tahu. Kakak mau ngopi? Ayo kita bikinin dulu. Mau makan nasi ada Kak? Ada nasi? Ada kan? Ada. Siapa? Nasi sama mie rebus. Nggak mau? Ya udah, nggak apa-apa. Belum rezeki. Oke. Mau jual makanan juga Pak? Ada. Ya. Makanan sama apa? Kita ada dimsum, kentang goreng, sosis kayak gitu Solo. nggak dijual ke dia? Dia kayaknya lak-lakannya butuh nasi deh. Kalau lak-lakannya butuh nasi kayaknya. Cantik sih. Iya, makanya tadi gue suruh mau on cam aja gitu kan. Cuman kayaknya maintenance-nya berat tuh makannya. Iya. Tahu aja dia. Sorry guys, ini di luar konteks. Ini real. Karena ini real. angkat ya. Ada orang nanya, mau beli kopi, kita pikir dia ngelongok. Gitu. Masuk nggak tadi? Dia ngelongok ngapain nih orang gitu kan? Ternyata mau nasi ya kan. Cakep-cakep, lapar juga ya. Iya, bener. Kirain dia makannya kentang goreng apa gitu kan. Nggak masuk lak-lakannya. Nah, panjang cerita yang tadi ya kan, sampai akhirnya ya apa ya, tahu JPW, terus akhirnya memutuskan buat kayaknya gue beli mesin di JPW deh. Itu kenapa dan dari kapan? Jadi sebenarnya JPW ini jujur ya, sorry itu saya ini pilihan terakhir sebenarnya. Setelah ada Indo-Indonya lah, itu pertama. Tahu. Habis pertama ada ya maha-mahanya lah ya. Oke, tahu. Iya, sama JPW juga tahu lah. Ya ada maha. Pertama itu kita maha-mahanya. Terus kedua ada ten-tennya, ada 10-10-nya lah. Itu yang kedua. Terus yang ketiga kita ada Indo-Indonya. Nah terakhirnya baru. Udah sempat datang tuh. Sudah. Oke. Sudah sempat. Sebenarnya pilihan dari semua itu yang saya interest tuh dari mahanya. Maha sama JPW. Pertama karena sebenarnya saya udah mau beli tuh yang dari maha itu. Barangnya kosong. Cuman saya suka pelayanannya Baik. Attitude-nya bagus, cara penyampaiannya bagus. Pokoknya enak lah, karena kan basic saya kan marketing. Ya. Jadi penyampaiannya Jadi bagus. tahu lah. Betul. Yang mana real marketing sama Betul. yang mana cuman tukang jualan. Betul. Kalau mungkin karena Indo sama Ten itu udah besar sekali, jadi ya dia marketingnya tidak memikirkan cara penjualannya. Jadi pokoknya ada spek begini, mau dibeli syukur, nggak dibeli ya udah gitu. Ya, ketika saya tanya ini harga segini sama harga segini bedanya apa? Beda harga, kan kesel. Dan mati saya, kamu nggak usah digaji kantor, udah tahu maksud saya speknya. Ketika saya tanya lebih dalam, maaf Pak, saya cuma diterangin ininya aja, saya nggak bisa ini. Ya, saya kan kesel ya. Tapi seru loh Sobat JPW kalau ditanya ya kan, bedanya ini ngomongin mobil misalkan, Avanza harga 250 juta sama RAS 350 juta, bedanya apa? Beda harga Pak. Iya itu. Pengen nyolok salesnya ya. Dan bayangin saya jauh loh dari Kelapa Gading ke Tangerang. Dapat jawaban itu. Terus pengen ngeludahin atau gimana gak? Saya cuma bilang, aduh, mungkin karena saya pakai penampilan celana pendek, pakai sendal, ya gaya kayak kemarin lah ya. Gitu lah. Karena kan ya orang punya duit mah, orang punya duit mah nggak perlu banyak gaya, banyak duit asik. Ini crazy nih.
Crazy-nya hampir. doang. Reach-nya baru huruf Nggak. R-nya doang. Jadi karena didikan saya waktu di mobil gitu, jangan pernah menilai orang dari penampilan. Orang Setuju. kaya sesungguhnya tidak akan menampilkan kekayaannya. Oh, sebelumnya di mobil. Iya, marketing. Gitu. Yang warnanya kuning bukan? Iya, kepala kuning Iya. bener. Pantesan gulung tikar. Tapi iya emang bener. Jadi ya itu yang pertama. Pertama saya ke situ sebenarnya saya udah mau bayarin. Karena saya lihat, bagus nih cara penyampaiannya enak, orangnya juga bagus, attitude-nya bagus. Udah saya mau beli, ternyata barang kosong. Saya tunggu lah berapa lama? Ya paling 1-2 bulan Kak, dia bilang gitu. 2 bulan tuh nggak paling, Mbak. Karena Mas. saya melihat compactnya segitu, harganya segitu, kualitas bagus. Ya udah saya tunggu. Ternyata kok udah sebulan dia ngabarin, marketingnya ngabarin. Tapi nggak ada. Belum ada. Ya saya bilang nggak bisa nih begini terus-terusan. Udah akhirnya saya carilah di YouTube. Di YouTube kebetulan lepas banget. Pertama kali saya cari mesin kopi, nongol lah JPW. Itu emang nge-search-nya mesin kopi. Iya, di saya YouTube. mesin kopi harga sekian sampai sekian. Saya bilang itu ternyata nongol lah Mas Tito. Dan enaknya Konten yang mana tuh? Konten yang mana? yang ini yang sekarang saya beli. Apa ini namanya nih? Eliana. Ya, itu pertama saya apa iya kok harga sekian saya bilang bagus banget ini saya bilang. Kayak ngerasa dibohongin ya? Iya benar. Ya, saya juga ngerasa ngebohongin diri saya sendiri tadi waktu bikin konten. Tapi benar. Dan saya sukanya waktu saya ngechat di YouTube itu Mas tuh selalu menjawab. Kita sebelumnya nggak pernah ketemu, nggak pernah tahu, nggak pernah ketemu. Jujur gue nggak tahu nama lo di YouTube siapa sih. Ya beneran gue mau ngecek nih, nama lo di YouTube siapa? Namanya Boy Siahaan. Boy Siahaan. Iya. Karena waktu itu dia chatting. Iya di YouTube. Tapi kan kita kan nggak tahu ya Sobat JPW siapa yang jawab. Ya saya pribadi kalau memang ada waktu, Pak Togu pun dia pasti akan balas. Tapi nggak terlalu personal karena dia kan nggak DM-an. Benar. Hitungannya. Kalau saya nggak pernah chat di komen di komentar video itu, saya nggak akan dapat notif kan. Betul. Gitu kan. Nah, cuma saya kadang-kadang suka bukain komen, saya jawab yang menurut saya perlu dijawab gitu ya. Betul. Nah kebetulan dia salah satu yang chat, terus saya jawab, terus dia tiba-tiba WA juga. Iya. WA-nya apa ya, udah di JPW ya? Iya. Ya udah di JPW. Yang chat di YouTube lah, saya kaget. Yang mana ya? Yang mana? Kebetulan waktu itu saya lagi nggak tugas di Ampera. Nah ketemu salah satu staf kita, Eris. Ya itu juga saya mau apresiasi juga tuh Mas Eris tuh. Eris bagus ya? Bagus. Itu saya bilang kalau bos saya nonton Pak siapa namanya? Pak Togu. Pak Togu, kalau Pak Togu nonton jangan dilepas tuh Eris. Bagus. Kenapa saya bilang bagus? Attitude-nya bagus, terus penyampaiannya bagus. Saya nggak kenal Eris, saya nggak tahu Eris yang mana. Betul. Tapi ketika saya datang, saya disambut. Bahkan Dengan saya sangat sampai baik ya. sedetail itu dia tidak ada muka cemberut, tidak ada. Pokoknya saya nyaman deh dibikin cara penyampaiannya. Bahkan hal-hal yang di luar dari itu saya tanyakan dijawab. Kalaupun dia tidak bisa jawab, dia akan bilang, "Pak, nanti saya belum diskusikan ngerti, dulu betul. sama Cara beloknya bener Iya. gitu ya, bukan yang ya Pak saya nggak tahu karena saya Iya. baru terangin yang itu." Saya takut salah, nanti saya diskusikan sama Mas Tito dulu ada ya. Akhirnya kan ada beberapa yang mungkin dia memang kurang begitu ahli Ya. di situ dan dia tidak mau so tahu. Betul. Akhirnya dibilang, "Yaudah kapan Mas Tito ada?" Besok sih dia ke Depok. Bayangin tuh. Saya pulang deh tuh. Saya janjian ke Depok. Bayangin Kelapa Gading Depok, kapan nggak kurang niat tuh. Dan saya juga cukup proud banget lah apresiasi dari Bang Boy ini. Jadi kita berpikir bahwa ada ya orang seniat itu ya. Jadi kitanya jadi nggak enak sebagai penjual ya, kita ngomongin penjual dan pembeli ya. Ada pembeli yang datang jauh-jauh nggak ketemu pertama, besoknya mau ketemu lagi dengan jarak yang Lebih jauh. ya mungkin 2 kali lipat lah ya dari jarak yang pertama, dari rumahnya dia Kelapa Gading Kemang, Kelapa Gading Ampera, terus besoknya Kelapa Gading Depok. Ya kalau sayanya nggak bela-belain datang, ya sayanya yang goblok ya berarti kan. Dan itu kan udah jelas, ini customer udah pasti deal. Pasti. Gitu, kalaupun kita ngomongin dari sisi ekonomi, ya ini udah pasti deal, ngapain juga dibuang kan gitu kan. Nah tapi kalau kita ngomongin dari sisi ya kemanusiaan aja itu udah jelas, ya nggak ngehargain banget kalau saya nggak datang. Akhirnya saya janjian. Padahal kondisinya kemarin tuh memang tahu sendiri ya,
cairan otak suka turun-turun dikit gitu kan. Mas Tito masih tipes ini. Kita syuting masih tipes ini. Dikit. udah lebih baik lah. Tangan habis diinfus dicabut cairan otak turun-turun ya kan. Tapi lihat dia datang nih. Foto tahu-tahu di depan JPW Cafe. Kan keren banget kan. Dan kebetulan janjian sama satu orang lagi. Nah, mereka berdua ngelihat mesin di situ dan lumayan appreciate dan dua-duanya deal alhamdulillah. Jadi cairan otak yang keluar nggak sia-sia. Bener. Gitu. Dan nabungnya berapa lama, Bang, buat dapat mesin? 14 bulan. Kayak cicilan yang oranye sama hijau tadi. Ya habis gimana, Bang? Kita Setuju. mampunya segitu. Kita kan bergaya sesuai kemampuan kantong. Berarti kayak sistem dari si cafe sendiri nyisihin Pasti. profit buat upgrade gitu ya. Betul. Karena ya saya juga mau naik kelas. Masa segitu-segitu doang. Ya masa orderan udah ratusan cup tangan masih pegel gitu. Makanya otot saya gede ini bukan karena fitness. Karena si Yayu. Oh, namanya Yayu. Iya. Wow. Ini saya panggil namanya Yayu. Cinta sejati nih. Kalau nggak ada dia nggak bisa beli mesin, Mas. Yayu loh. Yayu cuy. Yayu. Ya. Oke, kalau mesinnya nanti kita install terus. Siap. Nanti mungkin sambil ngobrol sambil nginstal aja mungkin. Siap. Apa yang Bang Boy mau sampein buat mungkin sobat JPW yang ya sama ya kondisinya, gue nggak ada modal dengkul gue keropos gitu kebanyakan kebanyakan lari gitu, bukan kebanyakan apa ya gitu. Gimana sih biar dia bisa ya minimal survive buat diri sendiri? Saya biasanya sih lebih pertama yang saya lakukan adalah modal nekat. Modal nekat itu kita harus tahu juga kita takar kemampuan kita kira-kira bagaimana. Itu pasti harus ada namanya planning. Kita harus ada planning. Planning itu dalam artian kalau kita pinjam sekian, balikinnya kapan, berapa lama, dan kita bisa kira-kira efeknya ini bagaimana. Kalaupun nanti kita rugi, kita sudah tahu gambaran ruginya bagaimana untuk mengantisipasinya. Seperti itu pertama. Jadi meskipun minjem, tapi dibuat master plan yang jelas. Betul, harus ada yang jelas. Master Jadi plan yang nekat, jelas. terukur. Betul, jangan nekat gila. Ya nekat gila kan udah jelas, minjem cabut, abis itu dicari polisi ya. Bener, itu nekat teratur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang paling utama tuh sebenarnya ya pakai kacamata kuda aja. Maksudnya coba bisa di Fokus kita aja, nggak peduli orang bilang apa, mau bilang A B C D E F G. masa sih lu buka gini gitu. Ya. Emang lu bisa Betul. kopi? Saya banyak orang kayak gitu. Iya, selama kita tidak, kalau saya punya prinsip selama kita tidak rugiin orang, selama kita tidak melanggar norma agama dan hukum, ya kita jalanin. Karena apa? Sebagus-bagusnya kita lakukan pasti akan ada minus yang akan diangkat itu. Betul. Jadi kita fokus aja. Itu yang paling utama. Terus yang ketiga, sebenarnya ini yang paling utama sih sebenarnya. Dari yang ketiga ini Semuanya utama loh. Dari yang ketiga ini yang paling utama. Apa? Jangan pernah lupa berdoa. Itu yang paling utama. Segala sesuatu kita lakukan, itu mulanya harus dari doa, Mas. Karena kalau kita berdoa, Tuhan nggak tunjukin jalan, kita juga kelar. Setuju. Itu. Jadi 3 kuncinya tapi dibalik sama dia ya. Ya. Pertama itu kesimpulannya adalah lebih ke arah nekat, tapi nekat yang terukur. Gitu. Terukur artinya kalaupun nekat dia nggak punya modal, dia harus minjem, harus utang, dia udah punya preparean nanti tuh bayarnya dari mana. Kalaupun nanti nggak kebayar tuh dia punya preparean juga nanti harus apa. Betul. Gitu ya. Dan Tanggung jawab lah. dan besaran hutangnya juga harus disetting ya. Betul. dengan kemampuan. Betul. Dan jangan ngoyo dong berarti. Betul. Artinya kalaupun memang pada saat itu Mas Boy mungkin gue pengen langsung ngutang gede lah buat beli mesin, bisa sebenarnya kan ngutang seperti itu, bisa. tapi kan tidak dilakukan Tidak, karena saya tidak akan ada pendapatan yang segitu banyaknya sih. karena terukur. Betul. Oke, Betul. terus yang kedua tadi jangan pakai mata kuda, jadi jangan pernah dengerin omongan orang, cuman fokus aja sama apa yang memang mau dilakukan. Jadi kalaupun ya tadi nggak ngerti kopi, orang mungkin lu ngapain sih buka Zaman kafe? sekarang udah canggih, ada internet. Nah, lu ngapain sih buka kafe? Emang lu ngerti kopi? Emang lu tahu Robusta Arabica? Kan banyak yang kayak gitu. Betul. Nggak peduli apa kata orang,
ya apa anjing menggonggong ya kan? Kafilah berlalu. Kita kabur. Oh bukan. Kafilah berlalu. Kafilah berlalu. Betul. Jadi tetap fokus sama tujuannya, nggak usah dengerin kata-kata orang. Yang penting kita lakuin baik, tidak bertentangan dengan norma-norma tadi. Betul. Dan tidak merugikan orang lain. Dan tidak merugikan orang lain. Terus yang ketiga, yang paling penting malah menurut Bang Boy ini adalah berdoa. Betul. Bang Boy boleh tahu Nasrani berarti? Betul. Oke. Nasrani. Di Nasrani, di Islam, di semua agama, doa itu mengandung peran penting. Nafas kehidupan sih. Jadi sakral banget maksudnya. Kalaupun sehebat apapun kita manusia, tapi Tuhan tidak nggak kasih jalan, nggak akan bisa. mentok. Betul. Ya ditembok sama Tuhan, mau kemana lu Iya, gitu kan? Betul. Nah, benar. Jadi sebenarnya 3 hal itu yang bikin Bang Boy sampai sekarang masih. Betul. Ya ini mah bukan survive lagi dong. Ya. Ya kalau survive kan, ya struggle kan dari bawah banget, masih susah banget. Ini kayaknya udah berkembang dong dari tadi yang pelurang. Iya, Gitu. bertahap lah. Dan rencananya juga kalau memang Tuhan izinin bulan 6 kita buka cabang juga, Mas. Wow. Itu. Di mana? Di Serpong sama di Bekasi. Langsung 2. Iya. Bulan 6. Berarti Juni ya. Iya. Di Serpong sama di Bekasi. Lagi nego buka. tempat. Coba Sobat JPW bayangin 2021 Januari baru setahun 4-5 bulanan lah ya. Betul. Berarti Juni, berarti sekitar setahun 5 bulan udah mau buka 2 cabang baru lagi dan beli mesin. Ya kalau kita kesampingkan yang tadi misalkan, aduh gua nggak ada modal gitu kan, ya nggak jadi. Betul. Ya kan? Aduh Betul, gua nggak bisa betul. kopi, nggak jadi juga. Betul. Gitu kan? Iya kan? Ya bedanya udah, orang kaya sama orang miskin satu. Orang kaya banyak do tapi sedikit berpikir. Orang miskin banyak mikir, ada sedikit. dunya. Ya kayak tadi makanya kata bokap Bang Boy kan almarhum kan, lu boleh lahir miskin tapi jangan mati miskin. Betul. Kalau mati miskin lu goblok gitu. Betul. Iya. Oke, kita Coffee Talk-nya cukup ya mungkin ya. Siap. Gitu. Sampai di sini dulu untuk Coffee Talk kita. Nanti mungkin ada potongan-potongan dari YouTube-nya Bang Boy juga. Jangan lupa di like, subscribe. Nah. Kopi Rumah Teman YouTube-nya sama IG-nya. Nah, IG-nya Kopi Rumah Teman 11 ya. Itu juga TikTok-nya juga ada loh. TikTok-nya apa, Bang? Kopi Rumah Teman 11. Lengkap udah niat ini. Kayaknya bakal gede nih kayaknya. Amin. Harus lah ya. Harus. Gitu. Betul. Dan kita nanti akan lanjut instalasi, mungkin dapat potongan-potongan gambar aja ya sambil beberapa kali mungkin Bang Boy nanya-nanya harus ngapain sambil nyobain gitu. Siap. Dan Yayu nih akhirnya sebenarnya nggak pensiun ya. Ini Dia saya pakai pribadi, ini nggak akan saya apa-apain ini. sayang banget kayak Yayu ya. Karena tanpa dia saya tidak akan bisa beli mesin. Setuju. Jadi jangan pernah melupakan Betul. yang sudah mendukung kita. Ya, betul. Gitu. Meskipun ya Kalau nggak rusak total patah-patah amat, tetap saya pakai. apa Bang yang pernah dilakukan sama Yayu sampai patah-patah banget? Ini kan bayonet udah pasti pernah ganti nih. Buat 200 cup. 200 cup. Dalam waktu 6 jam. 6 jam 200 cup ya. Oke. Ya keker sih kelihatan tuh. Pas udah bikin ini udah tutup, kafe tutup. Gak ada yang buka lagi, gak ada yang bisa bikin lagi. Ya karena nyerah. Yang begini juga nyerah. Iya. Ya kan? Oke. Udah. Kita lanjut ke instalasi mesinnya juga. Iya. Jangan lupa ya untuk Sobat JP semua semangat terus buat ya jalanin bisnis, jalanin kerja gitu kan. Terus buat di keluarga juga sehat terus buat Sobat JPW di rumah juga. Terima kasih udah nonton video ini dan semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi ya. Amin. Gitu. Terus dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dan Kopi Rumah Teman gitu ya. Dengan memberikan like dan subscribe ya. Thank you Sobat JPW.